Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Alfira Husnia Fajriah, Isa Dewi Utami, Raina Rizky, dan Zahrina Salwa akan mempresentasikan materi dasar-dasar seleksi dan penempatan dalam proses pengadaan sumber daya manusia dan undang-undang. Langkah seleksi karyawan. Yang pertama ada formulir lamaran kerja. Tahap pertama dalam proses seleksi karyawan umumnya yaitu pengumpulan formulir lamaran kerja atau surat lamaran. Divisi Sumber Daya Manusia menerima surat lamaran kerja dari para pelamar melalui berbagai cara seperti secara langsung atau mengirim melalui media elektronik seperti email. Formulir lamaran kerja biasanya berisi identitas pelamar dan biasanya perusahaan menyaring calon karyawan melalui surat lamaran yang paling memenuhi kriteria posisi yang dibutuhkan. Perusahaan biasanya meminta identitas pribadi pelamar apabila sudah diterima sebagai karyawan sebagai data penyimpanan. Untuk meningkatkan kualitas formulir lamaran akan dilengkapi dengan resume atau riwayat hidup pelamar. Selanjutnya, yang kedua yaitu wawancara pendahuluan. Saat lolos tahap administrasi, pelamar akan memasuki tahap wawancara pendahuluan yang mana pada tahap wawancara ini dilakukan dengan waktu yang singkat untuk tujuan mengetahui kesungguhan pelamar bekerja pada perusahaan yang dilamar. Pada wawancara tahap pendahuluan, pertanyaan-pertanyaannya yang diajukan cenderung sederhana tetapi akan sangat menentukan kelanjutan para kandidat ke tahap selanjutnya. Tahap ini sangat memperhatikan hal detail seperti penampilan dan cara berkomunikasi pelamar. Selanjutnya yang ketiga ada tes psikologi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan yang baik ditentukan oleh tes psikologi. Ada korelasi yang signifikan antara tes psikologi dengan variabel-variabel terpengaruh lainnya seperti kinerja karyawan, tingkat turnover, dan absensi karyawan. Yang keempat ada pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi bertujuan untuk memperoleh keterangan pelamar di masa lampau. Berdasarkan surat keterangan itu dapat memberikan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki calon karyawan seperti karir, prestasi kerja, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima wawancara seleksi. Pewawancara atau interviewer dapat mengetahui kondisi fisik, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelamar karena berhadapan langsung dengan pelamar. Pewawancara menilai secara subjektif calon karyawan melalui raut wajah atau facial expression, penampilan, dan cara berbicara guna mendeteksi kebohongan atas informasi yang disampaikan secara tertulis oleh calon karyawan. Yang keenam, persetujuan atasan langsung. Proses kegiatan ini merupakan langkah wawancara yang ketiga. Atasan langsungan ingin memperoleh informasi tentang kesesuaian calon karyawan dengan bidang pekerjaannya. Wawancara pada tahap ini mungkin aja ada kesamaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara pada tahap-tahap wawancara sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi di antara bagian-bagian yang terlibat dalam kegiatan seleksi ini. Para supervisor lebih mengarah pada karakteristik pelamar yang berkaitan dengan pekerjaan secara khusus seperti pelatihan dan pengalaman-pengalaman di masa lampau yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Selanjutnya nomor 7, tes atau pemeriksaan kesehatan. Perusahaan umumnya membutuhkan calon karyawan yang sehat jasmani dan rohani untuk dipekerjakan pada bidang pekerjaan tertentu. Pemeriksaan kesehatan biasanya dilakukan di rumah sakit atau tempat klinik kesehatan yang dipercaya perusahaan. Tes kesehatan di dalamnya adalah kesehatan fisik, mata, pendengaran, dan lain sebagainya. Apakah dapat mengangkat berat seberat 15 kg, tidak memakai kacamata, tidak menggunakan alat bantu pendengaran, dan lain sebagainya. Tujuan utama dilakukan tes ini adalah menghindari diterimanya karyawan yang tidak sehat jasmani. Tujuan lain dari tes kesehatan adalah untuk menghindari tuntutan biaya kesehatan bila calon karyawan dipekerjakan. Karyawan yang sering sakit akan mengeluarkan biaya yang relatif besar karena biaya kesehatan karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nomor 8, induksi atau orientasi. Setelah serangkaian kegiatan seleksi dilalui, maka sampailah saatnya calon karyawan mengikuti langkah induksi atau orientasi.
Pada umumnya kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap dan pada bagian yang berbeda, yaitu pada tahap pertama dilaksanakan oleh bagian sumber daya manusia. Kegiatan pada tahap ini berkaitan dengan hasil produksi perusahaan, gaji, dan tunjangan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, masa percobaan, hari libur, dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan perusahaan. Tahap ini merupakan tugas supervisor, karyawan baru diperkenalkan dengan karyawan lainnya, prosedur pekerjaan, peralatan yang digunakan sampai pada hal-hal yang lebih kecil lagi seperti tempat ganti pakaian dan kamar kecil, jam kerja, libur, prosedur cuti karyawan, dan lain sebagainya. Akhirnya pada tahap ketiga adalah tindak lanjut setelah beberapa minggu kemudian. Tahap ini biasanya dilakukan pada bagian sumber daya manusia dengan melakukan wawancara baik kepada karyawan baru maupun supervisor. Wawancara dilakukan kepada karyawan baru mengenai kepuasannya terhadap pekerjaan dan perusahaan. Demikian pula wawancara dilakukan kepada supervisor tentang kepuasannya terhadap hasil kerja karyawan baru sebagai bawahannya. Hasilnya bisa saja tidak puas baik di pihak karyawan baru maupun supervisor. Untuk mengatasi masalah ketidakpuasan, mungkin dapat dilakukan melalui penjernihan dengan penjelasan-penjelasan atau dipindahkan ke pekerjaan lain. Selanjutnya, pengorganisasian seleksi karyawan. Kegiatan seleksi dan penempatan calon karyawan dapat dilaksanakan secara terdesentralisasi dan tersentralisasi. Seleksi dan penempatan dapat dilaksanakan oleh setiap unit atau kantor cabang perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan terdesentralisasi. Keputusan-keputusan tentang tugas seleksi dan penempatan karyawan ada pada setiap manajer unit dan kantor cabang. Mereka diberi wewenang untuk menangani tugas seleksi sampai calon karyawan diterima untuk bekerja. Sedangkan tersentralisasi adalah kegiatan seleksi dan penempatan yang dilaksanakan oleh kantor pusat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kantor pusat mulai dari penyusunan instrumen yang berkaitan dengan seleksi sampai calon karyawan diterima bekerja dan ditempatkan pada tempat yang sesuai. Di sini terdapat keuntungan dari sistem tersentralisasi. Yang pertama, mempermudah dalam menentukan prioritas calon karyawan yang dipilih. Yang kedua, ada efisien biaya dan waktu mempermudah pengawasan. Yang ketiga, mempermudah koordinasi tugas, seleksi, dan penempatan. Kelemahan dari sistem tersentralisasi ini, kebanyakan manajer di kantor pusat kurang mengetahui permasalahan secara mendalam pada unit atau kantor cabang dan hasil seleksi dan penempatan menjadi bias karena instrumen kegiatannya berasal dari kantor pusat. Selanjutnya, ada keuntungan dari terdesentralisasi, yaitu adaptasi yang lebih baik, memotivasi, referensi yang lebih tinggi, lebih banyak kreativitas, dan pengembangan kompetensi di semua level. Kemudian, ada kelemahan dari terdesentralisasi, yaitu kehilangan kendali, proses yang lebih rumit, kualitas yang buruk, peningkatan biaya, dan ambiguitas dalam rantai komando. Sekian pemaparan dasar-dasar materi seleksi dan penempatan dalam proses penggandaan SDM dan undang-undang dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.